Dan doa itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita kirimkan itu datangnya laksana gunung-gunung, artinya luar biasa besarnya. Wa inna hadiyatal ahya lil amwat al istighfar lahum, dan memang hadiah yang bisa kita berikan kepada beliau-beliau yang sudah pada mangkat adalah memintakan ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sebuah keharusan seorang anak untuk kemudian terus berbakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal. Rasulullah mengatakan, "Ma min 'abdin razaqahullahu malan summa barra walidayhi illa kana ma'i fil jannah." Tidak ada satupun hamba, tidak ada satupun orang yang diberi rezeki atau kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian rezeki itu ia pakai untuk membahagiakan kedua orang tuanya, kecuali mendapatkan kedekatan yang luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat dekat sekali. Kemudian ada beberapa sahabat matur, wa illam yakun fid dunya walidan fama yaf'al ya Rasulullah. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, kalau orang tuanya sudah meninggal, apa yang bisa dilakukan Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, bitasadduq wa it'amit ta'am wa qira'atil Qur'an awid du'a. Mungkin sedekah dengan cara kasih makan, bacakan Quran, bacakan doa, dan lain sebagainya. Jadi kalau mendoakan orang tua hanya doa saja, tidak ada makannya, ya kurang sepi. Tidak baik juga begitu. Tapi makan saja tanpa doa, tanpa bacaan-bacaan, ya tetap kurang istimewa. Tapi yang paling tidak istimewa, ada doa, tidak ada makan. Apalagi yang jauh-jauh kayak kita ini. Kita ini dari Kediri, Pak, jauh sekali. Kalau Romo Kiai Ali tidak terlalu jauh, Pak. Tapi kalau kami ini jauh sekali dari Kediri, dan kami sudah sangat tomak sekali dengan makanan. Nyampe sini dikasih pekerjaan, harusnya nyampe sini kasih makan, bukan kasih pekerjaan. Loh, betul itu. Tapi yang paling penting, apapun yang dilakukan oleh keluarga Romo Kiai Ismail, moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena apa, Pak? Mohon maaf ini. Kadang-kadang di antara kita ini memang kurang punya kesempatan untuk kemudian berbakti kepada orang tua kita ketika beliau-beliau masih hidup. Makanya Rasulullah mengatakan, inna rajul la yamutu walidahu wa huwa aqun lahuma. Kadang-kadang orang tua kita sudah meninggal, padahal kita ini belum sempat sama sekali untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Tapi kemudian beliau dawuh, fayata'ullaha lahuma min ba'dihima. Tapi kalau bahasa Jawanya kersane ngalah, kalau bahasa Madura apa ya? Dilalah ini apa ya? Bahasa Maduranya apa? Kebetulan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak ini atau orang ini dibuka pintu hatinya, kemudian mau mendoakan kedua orang tuanya setelah kedua orang tuanya meninggal. Ketika orang tuanya masih hidup sama sekali nggak memiliki kepedulian, atau ya peduli tapi setengah-setengah, pokoknya kurang berbakti lah. Tapi setelah orang tuanya meninggal, hatinya dibuka oleh Allah, dia mau mendoakan, dia mau sedekah atas nama kedua orang tuanya dan lain sebagainya. Fayaktubuhullahu ta'ala minal barin, fayaktubuhullahu ta'ala minal barin. Dan pada akhirnya anak ini, orang ini yang pada hidup, pada masa hidup kedua orang tuanya tidak termasuk orang yang berbakti, ternyata ketika orang tuanya sudah meninggal malah ditulis sebagai orang yang berbakti. Uang sedekah atas mayit itu kata Rasulullah gampang. Lau anna rajulan tasaddaqa bi ghura'in laqabilahu Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalau orang Arab itu menganggap apa ya? Napa ya? Kurang dulu napa ya? Kalau di Jawa kan kikil ya. Kalau di Madura wallahu alam bisawab. Dalam kikil. Kamu napa ya? Kikil jadinya kekil. Oh, jadinya kekil. Oh, ngoten ya. Tapi kalau itu sampai mahrotnya salah, itu kalau orang Jawa malah bisanya kekel ya. Nah, tertawa kekel. Nah, itu bisa ya. Artinya hanya sekedar ngasih kikil. Mungkin kalau di antara kita kikil itu juga sudah sangat istimewa. Tapi kalau untuk orang Arab, kikil itu sederhana sekali. Artinya sesederhana apapun ketika kita sedekahkan untuk
orang-orang yang sudah pada meninggal, wah itu sangat istimewa sekali, istimewa sekali. Jangan dianggap kemudian kiai-kiai mengadakan kegiatan-kegiatan semacam ini kemudian dianggap bid'ah, dianggap apa? Tidak ada. Kiai-kiai itu ngalim tenan, Pak. Kiai-kiai kita, para masyayikh kita, para ulama-ulama terdahulu kita ini ngalim betul, Pak. Wa niyatun wa qaulun summa fi'lu bihayri wifqi sunnatin la tubanu. Beliau-beliau semuanya sangat paham akan itu. Dan apa yang kita lakukan ini adalah warisan daripada para pendahulu kita dengan dalil yang bersifat syar'i, Pak. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anha mengatakan, kadang-kadang kan ada beberapa teman-teman kita yang lagi semangat-semangatnya ngaji, kemudian merasa bahwa kegiatan-kegiatan semacam ini semuanya adalah hal-hal yang tidak berdasar. Tidak bisa, Pak. Sayyidina Umar itu mengatakan, as-shadaqah ba'da dafni yabqa sawabuha ila salasati ayyam. Wa shadaqah fi salasati ayyam yabqa sawabuha ila sab'ah. Wa shadaqah fi sabi' yabqa sawabuha ila 25 wa minal 25 ila 40 wa minal 40 ila al-mi'ah wa minal mi'ah ila sanah wa minas sanah ila alfi am. Ketika ada orang meninggal kemudian kita menyedekahkan sesuatu, ya buqa sawabuha, pahalanya akan terus mengalir sampai hari ketiga. Makanya para masyayikh Nahdlatul Ulama kemudian mengadakan kegiatan yang namanya telung dinanan. Kalau di sini apa ya? 3 harian. Telok arean. Nggih cocok ya. Pun kata ilmu kula dia ya. Telok arean. Kemudian mengadakan lagi 7 harian. Yabqa sawabuha ila sab'ah wa shadaqah yaumas sabi' yabqa sawabuha ila 25. Tapi kita didiskon, Pak, supaya tidak terlalu memberatkan. Langsung lompat ke 40-an. 40 hari, gitu kan? Wa shadaqah wa min 25 ilal mi'ah. Kemudian nyatus dino. Kalau di Jawa nyatus dino, kalau di sini apa? 100 harian ya. 100 arean, pokoknya areannya yang kita paham. Saya juga khawatir salah. 100 harian sampai setahun sampai 1000 tahun, terus begitu. Artinya semuanya berdasar, Pak. Jangan dianggap kemudian nggak ada dasarnya. Saya malah ingat ini. Ketika Sayyidina Umar menjelang wafat, Sayyidina Umar itu langsung perintah sahabat Suhaib itu Suhaib Ar-Rumi, itu Maula bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Suhaib redaksinya begini, seingat saya ini Pak, di hayati sahabat, tapi sangat bertanggung jawab saya akan ingatan saya. Lamma hadudhira Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu amara Suhaiban ayyusalliya bin nasi salasa ayyam. Ketika Sayyidina Umar menjelang wafat, beliau memanggil Suhaib kemudian memerintahkan untuk menggantikan beliau sebagai imam di masjid selama 3 hari. Wa amara ayyuj'ala lin-nasi ta'am. Kemudian dia perintahkan untuk bikin makanan sebanyak-banyaknya. Fayut'amu hatta yastakhlifu insana. Ini semua harus diopeni, semua harus kasih makan. Orang yang datang semuanya kasih makan sampai nanti ada yang terpilih menggantikan saya. Falamma raja'u minal janazah, ketika semua orang sudah pada pulang dari mengantarkan jenazahnya Sayyidina Umar, ji'abi ta'am wa wudi'atil mawaid. Makanan-makanan disajikan. Kemudian mawaid itu kayak gini nih, mawaid itu apa namanya? Kalau bahasa Jawanya rampatan, kalau tampan. Ya pokoknya gini nih. Ini namanya mawaid. Kalau ini namanya at-ta'am. Ini namanya mawaid. Disediakan semuanya, tapi fa'amsakan nasu anha, tidak ada satupun yang mengambil itu, lil huzni alladzi hum fi, karena mereka masih pada susah ditinggal Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, susah semua. Faqala Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian Sayyidina Abbas langsung berkomentar, inna Rasulullah qad mat, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mat, fa'akalna ba'dahu wa syaribna wa mata Abu Bakr As-Siddiq fa'akalna ba'dahu wa syaribna. Dulu ketika Rasulullah wafat, semua tetap berjalan, kehidupan tetap berjalan, kita tetap makan, kita tetap minum. Kemudian ditinggal Abi Bakar, kita tetap makan, tetap minum. Sudah. Wa innahu
la budda minal ajal. Ajal tidak mungkin untuk kemudian kita hindari. Ajal nopo nyai bahasanya ajal, mati kematian tidak mungkin kita hindari, itu pasti Pak. Kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Sudahlah, jenengan mau vaksin 19 kali, mau pakai masker double 7, kalau sudah waktunya hatam, wassalam. Saudara, mati ya mati saja, tidak masalah. Permasalahannya ayat terusannya, summa tu'adduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Permasalahannya adalah yaitu tadi, CCTV Allah Subhanahu wa taala tidak pernah error. Matinya ya mati saja. Permasalahannya semua kelakuan busuk kita ini akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita yang ada di sini banyak kemudian orang menganggap kita ini baik ya karena ditutupi dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi besok semuanya dibuka, Pak. Makanya penutupan kitab Ihya, Imam Ghazali mengatakan, semoga Allah tidak memperlakukan kita sebagaimana semestinya. Karena apa? Semestinya orang-orang kayak kita ini mesti mendapatkan azab wal iqab minallahi subhanahu wa ta'ala karena banyaknya dosa kita. Tapi semoga Allah tidak melakukan itu. Saya teruskan. Ketika semuanya seperti itu, akhirnya wa madda Abbas yadahu fa'akala. Kemudian Sayyidina Abbas mengambil makanannya, wa madda annasu aydiyahum. Semuanya makan. Artinya apa? Benar, agama Islam memang dari dulu dibangun akan asas makan-makan, Bang. Itu loh, Abdullah bin Salam, bukan Abdus Salam. Kalau Abdus Salam beliau ini tokoh Nahdlatul Ulama masa depan. Ini Abdus Salam. Abdullah bin Salam salah satu sahabat yang bergeser dari Yahudi kemudian masuk Islam, salah satu ulama Yahud. Beliau mengatakan, awwalu ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina ja'a bil Madinah annahu qala ya ayuhan nas at'imut ta'am. Pertama kali apa yang saya dengar ketika Rasulullah datang ke Madinah, pertama kali pidatonya adalah at'imut ta'am, makan. Jadi kalau orang NU dimanapun, acara apapun, model apapun, ya kenduran ini ya mangan ngene iki, Pak. Terus ini kapan mangane? Aku mulai panik kok. Terus ini kita kapan makannya? Lah enggak. Iya, Pak. Ini Masya Allah. Jangan sampai tidak ada makannya ini. Saya tadi itu sudah panik, Pak. Ini acaranya di mana? Di masjid. Langsung putus asa saya. Aduh, gak di rumahnya Mas Torul. Berarti jauh dari makan ini. Waduh. Alhamdulillah. Oke, tapi kan celak ya Sidoarjo ya. Exit tol langsung Suramadu. Alhamdulillah, moga-moga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang penting moga-moga barokah kumpul-kumpul kita terjadi kekompakan dan kerukunan baina wa bainakum. Ya, kompak ini penting sekali, rukun itu penting sekali, dan moga-moga kita semua diberi akhlak yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun lah itu bentuknya. Bagaimana cara kita bersosial? Saya paling suka itu membaca tulisannya Romo Kiai Ali. Betapa Mbah Kiai Ali dari 90 tulisannya, Mbah Kiai Ali itu selalu menekankan bagaimana pentingnya hubungan kita di antara sesama. Ngerti ya ini? 90% tulisan Kiai Ali itu bermuara kepada pentingnya kita membangun hubungan di antara sesama. Dan itu sejalan dengan Al-Quran, orang pesan baginda Rasulullah orang, tapi memang sejalan dengan Al-Quran. Al-Quran kan ngerti ya ini? 90% Al-Quran itu isinya adalah bagaimana kita muamalah muasyarah bainana, bagaimana cara kita bersosial di antara sesama, bagaimana kita memastikan tidak ada yang terluka baik oleh tangan kita atau kelakuan kita, ataupun yang paling pedih adalah ucapan kita. 5%-nya adalah bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. 95% itu urusannya bagaimana
Kita ini memastikan keberadaan kita adalah kenyamanan bagi orang lain, dan juga kisah-kisah masa lalu yang kita jadikan i'tibar. 9%-nya 5%-nya itu baru hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Positif itu. Romo Kiai Nawawi mengatakan, Mbah Kiai Nawawi kakeknya Pak Ma'ruf Amin wakil presiden, inna jawami'a awamirillahi subhanahu wa ta'ala tarji'u ila khaslataini. Semua muara perintah Allah itu kembali pada dua hal, at-ta'zim lillah wa syafaqah li khalqi. Dua hal. Quran sak mono gedene 30 juz, 30 juz hanya memerintahkan dua hal. Satu, ta'zim lillah, yakni tauhid lillah, mengagungkan Allah, mengesahkan Allah. Yang kedua adalah bagaimana kita memiliki kasih sayang dengan sesama. Semoga kita semua benar-benar diberi akhlak karimah, dan semoga keberadaan kita benar-benar bermanfaat bagi orang lain. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali, sama sekali tidak pengen saya mau itu. Saya hanya pengen sebetulnya kalau nggak macet, kalau nggak karena ada dangdutan tadi itu. Ada dangdutan Pak tadi Pak, di mana itu? Di Blega. Saya sudah, kok nggak ini aja acaranya? Belgi. Dalam? Belgi. Oh ya. Itu ada acara Pak. Wah, saya sudah sangat berharap acaranya Mas Dorul yang itu, bukan yang ini, yang itu Pak. Menarik sekali kayaknya Pak, seru sekali. Ternyata saya dibilangin sama supir saya, bukan ini Gus acaranya, masih di depan. Sini saja. Tidak mau. Sini saja, tidak mau. Wah, saya hanya ingin mendengarkan daun-daun Romo Kiai Ali. Oke lah. Moga-moga daun-daun Kiai Ali benar-benar menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Ahyon wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.